Siapa yang suka main di parit? Pasti tidak asing dengan ikan betok dan ikan sepat. Kedua ikan ini memang sering dijumpai secara bersamaan karena mereka hidup secara berdampingan. Jika ada ikan betok, ada pula ikan sepat. Ikan sepat dan ikan betok memang menjadi salah satu ikan konsumsi masyarakat. Biasanya diolah menjadi hidangan yang lezat dan nikmat. Kedua ikan ini cukup mudah ditemukan di sungai, parit, dan rawa-rawa di sekitar kita. Tak sedikit masyarakat yang keliru menganggap ikan betok sebagai ikan sepat ataupun sebaliknya. Kini ikan betok dan ikan sepat sudah banyak dibudidayakan. Dari segi budidayanya pun cukup berbeda. Jika dilihat dari berbagai segi, sebenarnya lebih menguntungkan budidaya mana? Ikan betok atau ikan sepat? Temukan jawabannya dan simak video kami hingga selesai. Ikan betok atau lebih dikenal dengan ikan betik adalah salah satu jenis ikan air tawar dan payau. Ikan ini menyebar luas mulai dari India, Tiongkok hingga Asia Tenggara dan Kepulauan Nusantara. Ikan betok memiliki tubuh yang seluruhnya berwarna hitam sampai hijau pucat. Di habitatnya, ikan betok dapat hidup dan tumbuh dengan panjang bisa mencapai 25 cm. Namun biasanya yang kita temui berukuran lebih kecil. Selain itu, ikan betok juga memiliki kepala yang lebih besar dan bersisik keras kaku. Sementara, ikan sepat adalah segolongan ikan air tawar yang termasuk dalam anggota keluarga ikan gurame. Di masyarakat, ikan ini lebih dikenal sebagai ikan konsumsi, meskipun beberapa jenisnya diperdagangkan sebagai ikan hias. Sepat memiliki tubuh yang pipih jorong dengan moncong runcing dan mulutnya yang kecil. Ikan ini juga memiliki sisik kecil-kecil yang tersusun miring dengan berbagai ukuran. Sama seperti ikan betok, sepat yang masuk dalam keluarga gurame juga memiliki organ labirin di ruang insangnya yang berguna untuk membantu menghirup oksigen langsung dari udara. Adanya labirin ini memungkinkan sepat hidup di tempat-tempat yang miskin oksigen seperti rawa-rawa, sawah, dan lainnya. Untuk membandingkan perbedaan antara budidaya betok dan sepat, berikut ini adalah beberapa pertimbangannya. Pertama, segi permintaan pasar. Antara ikan sepat dan betok memiliki tingkat permintaannya masing-masing. Permintaan ikan betok bisa dibilang cukup tinggi, mulai dari konsumen rumah tangga hingga pemilik bisnis atau restoran kuliner. Ikan betok menjadi pilihan utama karena tekstur dagingnya yang kenyal, rasa gurih, kandungan lemak yang tinggi, dan protein yang melimpah. Khususnya di wilayah seperti Banjar dan pesisir Kalimantan Tengah, ikan betok menjadi menu khas seperti papuyu bakar atau wadi papuyu atau biasa disebut pakasam. Proses pembuatan pakasam melibatkan fermentasi dengan garam, menciptakan hidangan lezat baik digoreng maupun di sayur. Sedangkan ikan sepat memiliki tingkat permintaan yang juga cukup tinggi pula dan telah didistribusikan ke berbagai daerah. Bahkan pernah mencapai ke pasar ekspor. Dikenal dengan dagingnya yang lembut, ikan sepat ini juga memiliki keistimewaan dalam meresapkan bumbu dan rempah-rempah saat dimasak. Kemampuannya menyerap cita rasa rempah-rempah membuat cocok untuk berbagai metode pengolahan, seperti digoreng, dipanggang, ataupun dikukus. Selain dijual dalam keadaan segar di pasar, ikan sepat kerap diawetkan dalam bentuk ikan asin, bekasam, dan lain sebagainya, sehingga dapat dikirimkan ke berbagai daerah. Beberapa daerah yang banyak menghasilkan ikan sepat olahan diantaranya adalah Jambi, terutama dari Kumpeh dan Kumpeh Hulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan. Kedua, segi kandungan gizi. Dari segi protein, baik ikan sepat maupun ikan betok mengandung protein yang tinggi yang penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. Sementara dari segi lemak, ikan sepat umumnya memiliki kandungan lemak yang lebih rendah daripada ikan betok. Lemak dalam ikan mengandung asam lemak omega 3 yang esensial bagi kesehatan jantung dan otak. Selain itu, ikan sepat yang rendah lemak menjadikan pilihan ideal untuk mereka yang sedang menjalani program diet.
Jadi, jika dilihat dari kandungannya, jika Anda membutuhkan ikan dengan protein yang tinggi, maka pilihlah ikan betok. Dan sebaliknya, jika Anda sedang program diet, maka pilihlah ikan sepat. Ketiga, segi harga. Dari segi harga, terdapat perbedaan ketersediaan dan harga antara ikan sepat dan ikan betok di pasar global maupun lokal. Umumnya, ketersediaan ikan sepat lebih tinggi di pasar global dibandingkan dengan ikan betok. Permintaan yang tinggi untuk kedua jenis ikan ini dapat mempengaruhi harga dan ketersediaannya di pasar. Namun, di beberapa daerah di mana penggunaan ikan sepat lebih populer dan ketersediaannya juga melimpah, harga ikan sepat pun bisa dibilang lebih terjangkau. Secara khusus, untuk harga ikan sepat di pasaran sekitar 25 hingga 50 ribu per kilogramnya. Sementara untuk ikan betok harganya lebih tinggi, berkisar antara 50 hingga 70 ribu per kilogramnya. Namun untuk ikan sepat yang telah diolah menjadi ikan sepat asin ternyata memiliki harga yang tinggi juga, dijual dengan harga 50 hingga 80 ribu per kilogram. Perbedaan harga ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk popularitas dan ketersediaan masing-masing jenis ikan di pasaran. Keempat, produktivitas ikan sepat dan betok. Untuk dari tingkat pertumbuhan, ikan sepat memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan ikan betok. Ikan sepat dapat mencapai ukuran panen yang layak dalam waktu yang relatif singkat, hanya berkisar antara 4 hingga 6 bulan. Sedangkan ikan betok membutuhkan waktu 8 hingga 12 bulan. Waktu yang lebih lama, bukan? Sementara untuk ketersediaan benih, untuk benih ikan sepat lebih mudah diperoleh dan tersedia secara komersial secara luas. Hal ini karena ikan sepat memiliki reproduksi yang cepat dan efisien, sehingga populasi benihnya lebih melimpah. Di sisi lain, benih ikan betok lebih sulit ditemukan dan kurang tersedia secara komersial. Hal ini menimbulkan tantangan dalam memulai budidaya ikan betok. Untuk kepadatan populasinya, ikan sepat dapat dipelihara dalam kepadatan populasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikan betok. Mereka cenderung lebih toleran terhadap kepadatan yang padat dan dapat tumbuh dengan baik dalam kolam atau sistem budidaya yang padat pula. Sedangkan ikan betok membutuhkan ruang yang lebih luas dan cenderung tidak cocok untuk pemeliharaan dalam kepadatan yang tinggi. Namun untuk ukuran panen, ikan sepat umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan ikan betok. Mungkin karena waktu panennya yang lebih singkat. Kelima, perawatan ikan sepat dan betok. Dari segi pemberian pakan, ikan sepat dikenal sebagai ikan herbivora atau omnivora yang efisien dalam menggunakan pakan. Mereka dapat memanfaatkan pakan nabati seperti pelet, pakan ikan, atau hijauan secara efisien, sehingga biaya pakan dapat ditekan. Di sisi lain, ikan betok membutuhkan pakan yang lebih beragam dan mengandung protein hewani, sehingga biaya pakan pun lebih tinggi. Untuk jenis pakan, ikan betok dikenal lebih cenderung hewan omnivora, yang berarti mereka dapat mengkonsumsi jenis pakan seperti pelet, ikan, cacing, serangga, dan material organik di perairan. Sedangkan ikan sepat, mereka biasanya memakan fitoplankton, alga, zooplankton, dan sejenisnya. Atau bisa diberikan pakan berbasis tanaman, pelet, atau pakan alami. Untuk kebutuhan kandungan nutrisi, ikan sepat dapat diberikan pakan berupa tepung daun, dedak, tepung singkong, atau kangkung. Sedangkan ikan betok biaya pakannya bisa dibilang lebih mahal, harganya bisa mencapai 400.000. Ikan betok butuh makanan yang lengkap dengan adanya protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin serta mineral yang penting. Sedangkan ikan sepat lebih butuh makanan yang banyak seratnya, namun tetap harus ada nutrisi penting seperti protein dan vitamin. Untuk frekuensi pemberian makan juga berbeda. Ikan betok bisa diberi makan beberapa kali sehari tergantung pada seberapa banyak makanan yang dibutuhkan dan seberapa cepat mereka meresponnya. Biasanya frekuensi pemberian pakan yaitu sekitar 3 kali sehari.
Sedangkan ikan sepat lebih baik diberi makan secara teratur, khususnya jika mereka diberi pakan pelet. Frekuensinya pun dilakukan 3 atau 4 kali sehari. Jadi, cara pemberian pakan kedua ikan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Itu tadi sedikit informasi tentang perbandingan budidaya betok atau ikan sepat yang kami rangkum dari beberapa sumber. Bagaimana menurut Anda? Tertarik untuk membudidayakan salah satu ikan ini? Atau ada yang sudah membudidayakannya? Silakan berbagi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan salam sukses.